Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukur sima puji lori sisi raja napong Allah Subhanahu wa taala. Ye subuhe angka mopi nawering adi singang awatangang nania kesempatan dan kita bangun untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 7 atau 8 kedudukan salat dalam Islam, ya, yang mulai disebutkan. Yang pertama adalah salat adalah tiang agama. Kemudian salat adalah amalan yang pertama ranking, yang pertama dihisab di hari kemudian. Ya, yang pertama dihisab, kemudian dia menentukan apakah amalan-amalan kita yang lain itu baik, makanya itu atau D, berdasarkan hadis awwalu ma yuhadabu bihil abdi fi yaumil qiyamah as-salah. Kemudian yang ketiga, yang paling terakhir hilang dari agama, yaitu salat. Kemudian wasiat, ya, pasal terakhirna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, ya, bikatalun ulangi as-salah semua bergemuruh dadanya sebelum meninggal dunia. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin ada beberapa lagi, dan pada hari ini kita bahas selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikannya serta memerintahkan keluarganya kepadanya. Maksudnya ia sempajangnya adalah salah satunya perintah. Ia nak perintahnya wang Allah taala, maka disuruh keluargamu, maka doro perintahna Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuruh ya sempaja ko surotoi keluargamu mas sempajang. Dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, suruh keluargamu mas sempajang dan sabarlah atasnya. Artinya ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh keluarga itu salat. Tania sisami maka dah salat kesemas sempajang anak tai suruh mas sempajang. Makna wastabir 'alaiha, kita sabar menyuruh terus menerus. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis murus sabiyya bis salah idza balaga 7 sinin. Wa idza balaga 10 sinin fadribu 'alaiha. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh anakmu mas sempajang nareko nadapi ni umur 7 tahun. Wa idza balaga 10 sinin fadribu 'alaiha. Nadakan ni 7 tahun suruh memang ni mas sempajang. Nariko nadapi ni 10 tahun nasa Nabi nadi panas sempajang fadribu 'alaiha. Pukul anak kita nariko 10 tahun ni suruh mas sempajang, maka dia tahu paga 3 tahun melo suruh mas terus, makanya maka dia pengalatan wastabir 'alaiha,
sabarlah, tekunlah menyuruh anak-anak kita salat. Jadi hari sempajangi masyarakat muslimin, anak tak kau suruh sempajang. Jangan satu hari atau jangan satu minggu, seminggu minajari sempajan anak-anak. Nabi bilang mulai 7 tahun, 10 tahun pukul atasnya. Bahkan ada orang yang mengatakan ajak musuh anak mau puasa kau dengan anak nolai. Ya walaupun kita kadang mau melatih anak-anak kita untuk berpuasa, tapi salat jelas adan Allah Taala, adan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ye sempajangnya napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafaratan laha illa dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu na lupai mas sempajang. Begitu juga kalau tidur, ketiduran dan tidak melaksanakan salat, falyusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Nari kuning rang napa ni sempajang, umpamanya kan biasa masyarakat muslim kebiasaan kita salat berjamaah di masjid tu, di loki masjid berjamaah isdega sempajata. Suatu malam angka tamutta, angka tapoleta, datang tamu di rumah. Waktu Isya, sebelum Isya pura mangaribi kapan nangka monro macarita. De nalisu tete 10 mani nalisu manrewan nitoi. Ini kita ini kebiasaan salat di masjid lisu ni tamutta langsung toni siap-siap lo matindro. De itu mas sempajang. Kita lupa. Ya lupain sahabat biasa ki ko masjid de itu biasa mas sempajang ko boleh. Bajanna Isa melo maniki mas sempajang Isa ko masjid napa ngeram kada. Dewa sempajangi sewani angkai pale yan yuni mulai letu tete 10 atau angka letu masih dia angka pudang utaja ko ni sempajangi sana dia ko gaga makada. Oh kata muku nama mas sempajang walupa itu fal yusalliha idza dzakarha, maka hendaklah dia salat ketika mengingatnya. Mas sempajang Isai riwayat tu Isa bajanna jadi 2 kali salat Isya. Apa makanya Nabi ta'ala kafaratan laha illa dzalika, tidak ada penebusnya, tidak ada kafaratnya sempajangnya selain itu. Tidak ada kafaratnya selain itu. Begitu juga kalau tidur, ya kita tidur masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang hampir sama, tapi ya hadis ini disebutkan siapa yang lupa salat atau tertidur maka penebusnya adalah melakukan salat jika telah sadar. Nariku sadar ni maka dia pernah sempajang, maka dia menebusnya ketika dia ngeran ni maka dewa sempajang. Mungkin ada orang lupa sepekan yang lalu, angka tahu nasi bawa jok kami raju pandang nalisi wani dia nak jamak sempajang dalam perjalanan, tidak menjamak salat, tidak mengkasar salat. Ya karena begitu tadi, karena kebiasaan salat di masjid. Siruntuk manito nasi bawangi menuju pandang, maka dah napa ni ngarap kata wa dewa jamak sempajang dewa lai isai wetunan lepaki kejuan mas sempajang mangaribi dewa lai isa. Siruntuk mani tangasna siruntuk jam menjelang duhur, ya melo ni jam 11 siruntuk maka lupai mas sempajang Isya, maka hendaklah dia salat ketika itu, salat Isya. Ya begitu juga orang tidur masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiduran dia sempajang, ya berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka dia salat ketika dia mengingat bahwa dia belum salat. Termasuk kategori tidur adalah orang yang pingsan disebutkan 3 hari atau kurang dari 3 hari. Ada riwayat tersebut dari Ammar, Umrah bin Husain dan Samurah bin Jundab, diriwayatkan oleh
dalam Ibnu Qudamah dan Al-Muqni. Ya, kalau sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia masa pingsannya lebih lama dari itu, maka tidak diwajibkan qada baginya. Tidak diwajibkan qada baginya. Nasabah orang pingsan dalam waktu yang lama lebih dari 3 hari diserupakan dengan orang hilang ingatan. Ya, pada tamai ICU sampai biasa atau sepekan bahkan sampai 20 hari tidak sadar. Maka ini dikategorikan orang yang hilang ingatan, tidak mengqada salatnya. Tapi menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Qudamah yang 3 hari sampai 3 hari, maka ini dikategorikan orang yang tertidur. Selanjutnya insyaallah pembahasannya khusus dalam pembahasan qada salat. Tapi yang jelas qada salat hanya 2 yang menyebabkan kita qada salat: tertidur dan lupa. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan salat selanjutnya ia sempajangnya dikhususkan penyebutannya untuk mengistimewakannya dibanding syariat Islam lainnya. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut nabwade wong Allah Ta'ala, Al-Ankabut ayat 445. Ya, maknanya wong Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Jadi napa disambung ibu Allah Ta'ala penyebutannya untuk mengistimewakan ini salat. Ya, maknanya ibu Allah Ta'ala, bacalah apa yang telah diwahyukan dalam Al-Quran, kemudian dirikanlah salat. Ada juga yang berpendapat maknanya salat itu selalu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, selalu disandingkan, selalu dipasti bawai. Aqimis salah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ya, tadi mengaji, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi, bacalah Al-Quran dan dirikan salat. Ya, kemudian keluarkan zakat, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Fasalli li rabbika wanhar, salat ipasi bawai korbai, dirikanlah salat dan berkorbanlah di surah Al-Kautsar. Jadi selalu disandingkan salat ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Menurut ulama, salah satu dasarnya bahwa salat ini adalah ibadah yang istimewa. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang selanjutnya adalah salat itu dianggap ibadah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 445 ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, salat ibadah yang disebutkan yang dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Angka biasa makutana makadamagi pale angka tahu masam pajamoi korupsi motoi. Angka tahu masam pajang napa bango-bango motoi padahal rupa tahu. Bukan salatnya yang salah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dena salah ayat. Berarti kalau ada orang yang ternyata sudah salat masih melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya bermasalah, sempajanna bermasalah. Makanya pakanjaki sempajata. Ya, sehingga ada biasa istilahnya makna kasarnya ayat.
Pagdecengi sampajamu na padecengi ko pang Allah Ta'ala. Perbaiki saja salat. Bagaimana caranya kita perbaiki salat? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu melihat saya salat. Bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dakikai na pada sampaja cocok. Apa angkat tahu mas sampaja duan rakang duduk iftiras, angkat tahu duduk tawarruk. Kayaknya cocok. Kalau ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dipermasalahkan tawarruk iftiras, 4 imam mazhab itu berbeda semua cara duduk salatnya. Imam Hanafi itu semuanya duduk iftiras, biar rakaat keempat rakaat terakhir duduk iftiras. Imam Malik semuanya duduk tawarruk, biar 2 rakaat ketika salat yang 4 rakaat, rakaat kedua di rakaat keempat, salat yang 4 rakaat. Jadi mempas sempajang loroi di rakaat kedua sempajang lorona duduk tawarruk. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali itu duduk di salat 2 rakaat, yang 2 rakaat duduk iftiras, kemudian di salat yang 4 rakaat duduk tawarruk. Ya, itu yang membedakan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i, ia mana sempajang angkai bereselena, ia mana rakaat angkai bereselena, semua duduk tawarruk. Itu yang Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau ada yang salat subuh duduk iftiras seperti Imam Hanbal, angka biasa maka dina sempajana ko dina palimang ko begitu ko yar pale melo ipake angka nanti di sana masjidnya pengikutnya Imam Syafi'i, di sana pengikutnya Imam marajin itu mas tapa sempajang mas lagi berjamaah. Bahkan beda-beda cara majello bawa beda-beda. Angka imam maka dah biasa la ilaha illallah napa menunjuk. Ada imam napa at-tahiyatu majello memang. Angka imam yang menggoyang-goyangkan tangannya. Bagaimana kalau makmum tidak menggoyang-goyangkan tangannya? Jadi itu nasa sampajana. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan-gerakan begini bukan ini yang disebut ju'ilal imam liyutamma, imam itu dia jadikan untuk diikuti. Ya, diikuti, yang diikuti itu adalah gerakan-gerakan yang ada komandonya. Ya, takbir intiqal, takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, cara takbirnya kita saja beda-beda. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keistimewaan salat. Salat itu adalah pencuci atau penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, maka Nabi masalus salawatil khamsa kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia sempajal 5 wattue pandai salo angkai mengalir depan rumah kalian. Setiap kali kita mandi di sungai itu maka kita akan bersih. Ya, bekalima kisah sunnah Nabi tadi. Begitu juga salat. Kita salat setiap hari masyarakat muslimin, maka itu adalah penghapus dosa. Ya, penghapus dosanya tahu angkai insyaallah mas sempajang. Bahkan berjamaah angkai napuala tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa yusbighuhu wa dhahaba ilal masjid lil jamaah fa hutwatun tuktabul hasanat hutwatun tamu sayyi'at dhahiban rajian. Ia tahu angkai majenne okko bolana na inapai malalang ilaw masijie siddi bijongka na irekeng sebagai
tuktabul hasanat, ditulis sebagai pahala. Wa hutwatun tamu sayyiat, satu langkah dihitung sebagai penghapus dosa. Jadi kalau kita berangkat imajen neki ke bolata, ini bagusnya kalau kita beruduk di rumah. Ya, majen neki ke bolata napalo masih untuk salat, ya rasid di jongkata na cata malaikat pahala sid di bawah, dihapus dosanya. Dahiban warajian, pergi dan pulang. Ia sempajangnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya rukuma bila ki lo masih mai gato pahala tak tambah, mai gato dosa tak hapus ka puang Allah Subhanahu wa taala. Ia makutana itawe makadamaga di kuma motor oki. De to malalan. Yang kebiasa makada nareki gare malaikai putaran na rodai. Makada jadi kuto mangoto apa rodana. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nacata malaikat persoalan bagaimana hitungannya malaikat manimis ini. Natania dena bango. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, la yuzlam, tidak ada orang dizalimi. Kemudian ada hadis juga menyebutkan as-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainihinna idza jatanabal kabair. Antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, ada penghapus dosa di antara keduanya. Dalam hadis lain disebutkan wal umratu ilal umrah, antara umrah dengan umrah. Jadi dosa kita antara salat dengan salat terhapus. Ada penghapusnya. Sempajang kalau kita biryama aku masjid dihapus sih. Selama tidak melakukan dosa besar. Salah aja kena minawi jolo kena minat taplah situ mas sempajang. Mencuri itu dosa besar. Maka dalam hadis majtana batil kabair, selama dia meninggalkan dosa besar. Jadi jauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ya, jauhi, jangan bilang boleh ki minnau lo sigi ma birjam aku masih je. Tidak dihapus dosa besar, yang dihapus adalah dosa kecil. Masyarakat muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat memberikan cahaya bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Imam Munsir. Napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Sidi waktu Nabi terangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah salat, masalah sempajang. Purana ro maka Nabi ni gini kita jagai man hafiza 'alaiha, ni gini kita jagai sempajangnya. Kanat lahu nurun, maka ia lengi cahaya. Ia masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau membahas masalah pada mahsyar, di padang mahsyar kita butuh cahaya. Bahkan sebenarnya masih dalam kubur kita butuh cahaya. Di padang mahsyar kita butuh cahaya. Cahaya itu dari amal-amal saleh kita. Cahayanya orang munafik, ada cahayanya orang munafik. Orang kafir dia memang naga cahaya. Itu orang kafir di akhirat akan langsung digiring masuk neraka. Orang-orang yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir digiring masuk neraka. Orang munafik tidak, belum dengan orang tinggal orang munafik dengan orang tahu mata si bawa tahu munafik. Kenapa orang munafik? Nasabah iya orang munafik. Pura munafik adalah ilaha illallah. Atin namide. Bahkan ada cahayanya. Ya, begitu penjelasannya hadis Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu masyarakat muslimin, orang-orang beriman dan di dalamnya ada orang munafik berjalan menuju sirat. Ya, di tempat yang gelap gulita. Ya munafik cahayanya padami indo ajewe, sementara jalan mati. Ya, sementara jalan mati di cahayanya.
Sementara orang-orang beriman ada cahaya, termasuk ini salat yang memberikan kita cahaya. Maka dia Nabi lahu nuran, maka baginya cahaya. Wa burhanan, baginya keselamatan, baginya petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan cahaya di hari kiamat. Kemudian wa man lam yuhafiz alaiha, ni gini kita dena jagai wisampajangnya, lam yakul lahu nuran, tidak ada cahaya baginya nasan nabita, wala burhanan, dan tidak ada petunjuk baginya, wala najat, dan tidak ada keselamatan. Tahu dena sampajan nasan nabita, tidak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah risrimunrinna Allah taala ma'a Qarun, si bawai Qarun. Kita kenal Qarun, irista Qarun. Wa Fir'aun, si bawai Fir'aun. Kemudian wa Haman, si bawai Haman. Kemudian si bawai Ubay bin Khalaf, si bawah mana ngira okko neraka atau dena samdena jagi sempajangnya masyarakat muslimin. Dalam hadis lain bahkan maka Nabi as-salatu nurun, sempajangnya itu cahaya. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, disahihkan oleh Albani, napuade Nabi SAW basyiril masya'ina fi dhulmil laili lil jama'ati fil masjidi binurit tamma fi yaumil qiyamah. Pakarioi tahu angkai mas tempajang riwat tuma petangnya pakarioi pak bir jamak petangnya, kira-kira yang disebut pak bir jamak petang, pak bir jamak mangaribi, pak bir jamak isya, pak bir jamak subuh. Pakarioi naseng Allah Ta'ala binuri tamma biyamil qiyamah, yalengi cahaya yang sempurna risarimunrinna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cahaya yang paling kita butuhkan di hari kemudian. Makanya gambarannya orang yang mau masuk surga itu masyarakat muslimin, ada yang cahayanya seperti cahaya bulan purnama yang terang benderang, ada yang seperti pohon kurma dia bawa di depannya, dan ini cahaya yang menolong kita menyeberang di sirat menuju surga. Yang tidak ada cahayanya terlambat tuh ya, ada yang merangkak menyeberang di atas sirat. Ya, jadi maka pakan jagi sampajata masyarakat muslimin, inilah bekal cahaya kita dunia dan akhirat. Sebaik-baiknya pakan jagi sampajata. Kita berusaha untuk memaksimalkan pakan jagi, rukun-rukunnya, syarat sahnya, wajib salatnya, supaya inilah modal utama kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya, saya kira itu yang kita bahas dulu pada hari ini. Masih banyak sekali keutamaan salat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.